Di balik lebatnya hutan pinus dan di kaki Gunung Merapi, berdirilah sebuah dukuh kecil bernama Lereng. Dukuh ini dikenal akan satu hal, sendang keramat yang tersembunyi di tengah hutan dan hanya bisa ditemukan oleh mereka yang dipilih. Dahulu kala, para penjaga sendang memiliki peran sakral, menjaga keseimbangan alam dan roh leluhur. Kini, tradisi itu nyaris punah. Tak ada lagi yang percaya, kecuali satu orang, Nyi Sarinah, seorang perempuan tua yang hidup menyendiri di ujung desa. Ia memiliki seorang cucu perempuan bernama Lestari, gadis remaja berjiwa lembut dan suka menggambar. Lestari tak tahu, darah para penjaga mengalir dalam tubuhnya. Suatu malam, Lestari bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia berjalan melewati hutan hingga menemukan sendang jernih bercahaya biru. Di seberangnya berdiri sesosok perempuan berpakaian putih, memanggil namanya dengan suara bergema, "Kowe sing terakhir. Kamulah yang terakhir." Keesokan harinya, Nyi Sarinah memandangi Lestari dengan pandangan berat. "Wektumu wis teko, Le. Waktumu telah datang," katanya sambil menyerahkan cermin kecil dari batu giok yang selalu ia simpan di balik kain jarik. Dengan cermin itu, Lestari masuk ke hutan. Diikuti oleh seekor burung kuntul putih yang seolah menjadi penunjuk jalan, ia menyusuri jalur yang tak pernah dilewati siapapun. Daun-daun seperti membisikkan doa, dan suara angin terasa hidup. Akhirnya ia tiba di sebuah celah batu. Ketika cermin giok itu diarahkan ke batu, cahaya biru muncul dan membuka jalur rahasia menuju sendang. Airnya berkilau seperti kaca dan penuh dengan kilauan cahaya mistik. Namun, sesosok lelaki berambut panjang dan mata merah muncul dari balik kabut. Ia memperkenalkan diri sebagai Raga Langit, penjaga alam gaib yang selama ini menunggu pewaris sah sendang. "Jika kau tak mau menerima tugasmu, sendang ini akan lenyap, dan roh-roh leluhur akan tercerai-berai," katanya tegas. Lestari masih ragu, tapi ia teringat Nyi Sarinah. Maka ia pun bersumpah untuk menjaga sendang itu, meski belum tahu apa yang akan ia hadapi. Sejak hari itu, hal-hal aneh mulai terjadi di Dukuh Lereng. Orang-orang mulai bermimpi buruk, tumbuhan layu, dan sumur-sumur mengering. Warga menyalahkan Lestari, menyebutnya pembawa sial. Ia dikucilkan, bahkan dilempari batu oleh anak-anak. Di tengah penderitaan itu, Nyi Sarinah jatuh sakit parah. Dalam napas terakhirnya, ia berbisik, "Jagalah sendang, dan jangan biarkan bayangan kelam membangkitkan Ratu Jagat." Malam itu, Lestari kembali ke sendang. Kabut menyelimuti segalanya. Dari dalam air, muncul sosok hitam, bayangan kelam, entitas jahat yang dulu disegel oleh leluhur Lestari. Ia memancing Lestari agar menyerahkan cermin giok. Tapi Lestari menolak, dan pertarungan pun terjadi. Dengan kekuatan sendang dan tekadnya, Lestari berhasil menyegel kembali bayangan kelam, namun kehilangan kesadarannya. Lestari terbangun di gubuk tua sendirian. Tapi kini, warga desa datang menemuinya. Mereka menyadari kesalahan mereka. Satu persatu datang membawa bunga dan makanan. Seorang pemuda bernama Bagas, anak dukun desa, menjadi teman pertama Lestari. Ia percaya padanya dan bersumpah membantu menjaga keseimbangan sendang. Setiap bulan purnama, Lestari duduk di tepi sendang, menjaga, mendoakan, dan mendengarkan bisikan air yang kini bersenandung tenang. Ia bukan hanya penjaga terakhir, ia adalah harapan baru, penjaga antara dua dunia, manusia dan roh. Dan dari kejauhan, burung kuntul putih itu selalu terbang melingkar, menandai bahwa sang penjaga masih ada. Kalau kamu suka kisah mistik desa seperti ini,
Klik like dan subscribe untuk cerita fantasi Jawa lainnya. Tulis di komentar, apakah kamu percaya sendang keramat masih ada?